Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mungkin kalau ada yang masih ingat khotbah saya di malam tahun baru yang kemarin itu adalah tentang momen hidup. Tapi rasanya apakah ini sebuah kebetulan atau tidak, hari ini kita akan merenungkan tentang momentum, mungkin jadi berkelanjutan ya. Nah, momen dan momentum itu bukan sesuatu yang sama, tapi mirip-mirip ya. Bahkan kadang-kadang orang tuh suka tidak bisa membedakannya. Gitu ya. Nah, kalau momen, mungkin kalau saudara ingat, momen itu adalah saat-saat singkat dalam hidup kita. Jadi satu waktu yang singkat itu momen, dan biasanya dia sesuai dengan kronologi, terus mengalir. Hidup kita itu dipenuhi dengan jutaan momen. Dari kita lahir sampai saat ini, semakin usia kita bertambah, maka momen-momen hidup kita tuh semakin banyak. Jadi momen itu adalah saat-saat ya di mana kita menjalani kehidupan kita. Dan tiap saat, tiap momen itu beda-beda. Sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Nah, kali ini kita akan merenungkan soal momentum. Nah, momentum ini adalah momen saat yang tepat, saat yang punya kualitas dalam hidup kita, bukan semua momen, tapi dalam hidup kita itu ada momen-momen tertentu yang menjadi kunci perubahan hidup kita. Ada momen-momen tertentu dalam hidup kita yang punya dampak pada momen hidup selanjutnya. Dan momen ini biasanya punya kualitas yang lebih dibanding dengan momen-momen hidup kita yang telah kita lalui. Dan ketika momentum ini terjadi, hidup kita biasanya akan berubah. Berubah, entah itu berubah 180 derajat, mengubah kita 100%. Ataupun bisa juga berubah menjadi lebih baik. Jadi ketika kita sampai pada momentum, satu momen yang berkualitas itu, kita akan mengalami perubahan. Contohnya ya saudara, ini yang paling umum gitu ya. Pernikahan misalnya. Peristiwa pernikahan itu adalah satu momentum, bisa menjadi momentum dalam kehidupan seseorang ketika peristiwa itu mengubah banyak hidupnya. Yang tadinya dia sendiri, gitu ya. Yang tadinya dia single, tetapi ya mau kemana-mana nggak usah mikirin siapa-siapa, maksudnya nggak ada ikatan apapun, masih bebas. Tetapi ketika menikah, dia masuk momen-momen berikutnya adalah momen-momen dia dengan keluarga. Dia terikat banyak hal. Bahkan ketika dia punya anak, peristiwa kelahiran anaknya juga bisa menjadi momentum dalam kehidupannya. Seorang ibu atau seorang ayah itu bisa berubah ketika anaknya lahir. Itu momentum. Nah, saudara-saudara, ada orang-orang yang mungkin merasa hidupnya itu penuh dengan dosa. Dia melalui hidupnya itu dengan suka-sukanya, lalu dia merasa, wah saya sudah sangat berdosa. Saya sudah merasa jauh dari Tuhan. Saya setiap minggu kebaktian gitu. Tetapi saya tetap berbuat dosa. Tetapi ada satu ketika, ada satu waktu, ada satu momen di mana dia merasa Allah berbicara kepadanya. Dan momen itu bisa macam-macam ya. Momen itu apakah di dalam sebuah kebaktian, dalam sebuah ibadah, atau ketika dia mengalami satu momen di luar gereja, dalam peristiwa hidupnya, yang membuat dia berubah, dia bertobat,
dan dia berubah 180 derajat. Dia meninggalkan dosa-dosanya, dan itu yang namanya momentum hidup. Titik di mana dia berubah, titik di mana dia mulai pertobatannya. Itulah momentum hidup dia. Kalau ada seorang karyawan, dia bekerja di sebuah perusahaan, tapi ada satu ketika dia berhenti bekerja. Dia berhenti bekerja, dia memulai sebuah usaha, dan usaha itu berhasil. Nah, momen ketika dia berhenti bekerja, itu adalah sebuah momentum dalam hidupnya yang membuat dia perubahan dalam diri dia. Yang membuat banyak sekali yang berubah. Berubah dalam hal status, dalam hal ekonomi, dalam hal pekerjaan yang dilakukan, banyak sekali yang berubah. Nah, saudara, itu momentum-momentum itu biasanya terjadi, kita bisa menyadari momen yang menjadi sebuah momentum dalam hidup kita. Kalau kita perhatikan, kita bisa menyadari, kita bisa melihat kembali hidup kita bisa menelusuri di mana momentum-momentum itu terjadi dalam hidup saya. Momen yang membuat saya berubah. Momen misalnya dari yang saya tidak pernah ke gereja, kok sekarang jadi rajin ke gereja. Ada momen apa yang membuat saya seperti itu? Momen yang dulu saya tidak pernah melakukan pelayanan, ke gereja hanya datang untuk kebaktian, tapi ada saatnya ketika saya memulai pelayanan saya, itu ada momen apa tuh? Nah, itu adalah momentum. Nah, saudara-saudara, kita melihat momentum-momentum ini dalam bacaan Alkitab kita telusuri ya. Nah, yang pertama-tama kita bisa melihat momentum ini dari kisah, dari cerita dalam dua bacaan kita, yaitu di Yunus dan Markus. Di dalam bacaan kita, di bacaan pertama di Yunus, ini sebenarnya cerita bacaan Alkitab kita itu sebelumnya tuh ada kisah itu ya, ada cerita Yunus itu diberi firman Tuhan, disuruh melakukan pemberitaan Injil ke kota Niniwe. Nah, yang kita baca ini adalah yang bagian keduanya. Bagian pertama tuh Yunus sudah melarikan diri. Yang kita baca ini bagian kedua ketika Allah kembali memberikan perintah kepada Yunus untuk memberitakan Injil. Dan Yunus lakukan. Nah, saudara, Yunus itu diperintahkan oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang Niniwe. Niniwe itu Asyur, bukan bangsa Israel. Yunus bangsa Israel. Nah, pemahaman bangsa Israel pada saat itu, bangsa lain itu tidak patut diselamatkan karena mereka tidak percaya pada Tuhan, pada Yahweh. Tapi akhirnya ketika Tuhan menyuruh Yunus yang kedua kalinya, maka Yunus itu pergi memberitakan Injil. Maka kita melihat dalam bacaan Alkitab kita ini, yang menjadi momentum dari Yunus adalah ketika firman Tuhan yang kedua kali datang kepada Yunus. Itu momentum yang membuat Yunus berubah. Nah, apa perubahannya? Kalau yang pertama, Yunus itu enggak taat sama Tuhan. Disuruh pergi ke Niniwe, malah pergi ke yang lain. Dia melarikan diri. Tetapi ketika Yunus diberikan kesempatan yang kedua kali, ketika Yunus mendengar firman Tuhan untuk kedua kalinya, setelah dia tidak taat, maka itu menjadi sebuah momentum yang membuat dia menjadi taat. Maka dikatakan di situ setelah itu ia pergi, benar-benar pergi ke kota Niniwe dan memberitakan Injil di sana. Itu momentum Yunus. Nah, yang kedua, saudara-saudara, dalam
kitab Yunus, kita juga melihat ada momentum dari warga Niniwe. Wah, ini juga sebuah momentum. Momentumnya apa? Momentumnya adalah ketika mereka mendengar pemberitaan firman Tuhan dari Yunus. Warga Niniwe itu diceritakan sebagai orang-orang yang jauh dari Tuhan, yang melakukan kejahatan, yang menyembah berhala. Diceritakan itu sebelumnya itu mereka orang-orang yang jauh dari Tuhan, orang-orang berdosa. Tapi ketika Yunus memberitakan firman Tuhan, maka mereka berubah. Mereka percaya pada pemberitaan firman Yunus, mereka percaya kepada Yahweh, mereka bertobat. Mereka meninggalkan kejahatan mereka. Jadi momen ketika Yunus memberitakan firman kepada orang-orang Niniwe menjadi sebuah momentum untuk orang-orang Niniwe. Membuat orang-orang Niniwe menjadi hidupnya menjadi lebih baik. Ada satu lagi, saudara, momentum dalam bacaan Alkitab kita di kitab Yunus ini. Yaitu ini yang menarik sekali nih, bahwa Allah juga punya momentum. Nah, itu diceritakan ketika orang-orang Niniwe bertobat, itu Allah menyesal dan tidak jadi menghukum orang-orang Niniwe. Sebuah perubahan dari Allah. Itu momentum yang sangat luar biasa. Ketika orang-orang Niniwe, orang-orang berdosa itu bertobat. Dan itu bikin Allah menyesal telah merencanakan menghukum orang-orang berdosa itu. Wah, ini sebuah momentum yang sangat luar biasa. Mungkin momentum paling besar yang bisa terjadi ya. Momentum Allah. Allah juga punya momentum. Allah juga bisa berubah menjadi lebih baik dampaknya untuk umat manusia. Allah menyesal. Dan itu terjadi karena orang-orang Niniwe bertobat. Bayangkan saudara, kalau orang Niniwe tidak bertobat, maka hancur semua Niniwe seperti Sodom dan Gomora. Tapi karena pertobatan orang Niniwe menjadi sebuah momentum Allah. Membuat Allah menyesal dan tidak jadi menghukum Niniwe. Itu momentum-momentum. Ya, kita mungkin bisa teliti lebih dalam lagi. Yang kedua, saudara, dalam bacaan Injil Markus, ini cerita tentang pemanggilan para murid menjadi murid-murid Yesus. Ya, murid-murid awal-awal yang baru beberapa yang diceritakan di sini dari 12 murid. Dan bagian awal ini diceritakan murid-muridnya ini memang adalah para nelayan. Nah, kita melihat ada momentum yang terjadi, khususnya momentum Simon, Yohanes dan kawan-kawannya ini ya. Ini momentumnya mereka. Momentum ketika Yesus memanggil mereka, terjadi sebuah perubahan yang sangat besar dalam kehidupan mereka. Mereka berubah. Yang tadinya mereka adalah seorang nelayan, mereka penjala ikan, tapi ketika Yesus memanggil mereka menjadi muridnya, mereka berubah menjadi penjala manusia. Sebuah perubahan yang luar biasa kan? Yang tidak pernah mereka bayangkan. Seorang nelayan sehari-harinya mencari ikan, menjala ikan, berubah menjadi penjala manusia. Memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Kalau mereka menjala ikan, mereka menangkap ikan yang hidup, membuat ikan itu mati. Mereka mengangkat ikan, memindahkan ikan ke darat, mereka santap untuk orang banyak, membuat ikan itu mati. Tetapi ketika mereka menjala manusia, mereka menangkap orang-orang yang dalam tanda kutip mati secara rohani.
Mereka menangkap dan memindahkan orang-orang mati itu, berdosa itu, menjadi orang-orang yang hidup. Sebuah perubahan luar biasa, bukan? Sebuah momentum yang terjadi dari para murid ini. Nah, saudara-saudara, dalam kehidupan kita juga ada banyak sekali momentum itu, ya. Momen-momen yang menjadi momentum pada kehidupan kita, yang membuat kita berubah. Tapi saudara-saudara, kita perlu juga yang kedua, kita sudah mengenali momentum dalam kehidupan kita. Kita sudah mengenali, tetapi yang juga sangat penting adalah momentum itu hanya bisa menjadi momentum kalau kita merespons dengan tindakan yang tepat. Kalau kita merespons dengan tindakan yang seharusnya. Kalau kita tidak merespons, momen itu hanyalah akan menjadi sebuah momen. Dan itu akan lewat begitu saja, tidak akan pernah menjadi sebuah momentum. Tidak akan pernah membuat kita berubah. Saudara-saudara, saudara kebaktian di Surya Utama berapa kali sampai sekarang? Ada yang ingat gak? Yang paling lama siapa? Yang paling banyak kebaktian di GKI Surya Utama? Bapak Ibu yang di belakang, yang sudah paling banyak dalam hidup Bapak Ibu, kebaktian di Surya Utama sudah berapa kali? Udah gak kehitung? Ribuan ya? Saudara yang di sana juga ribuan. Saya yakin ya. Semakin lama saudara di sini, semakin banyak kebaktian, mengikuti kebaktian di gereja. Tapi saudara-saudara, kebaktian itu adalah sebuah momen, tapi apakah setiap momen kebaktian menjadi sebuah momentum untuk hidup kita? Kalau iya, maka sudah ribuan momentum yang terjadi dalam hidup kita. Ribuan momentum yang membuat kita berubah, harusnya menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Tapi mungkin sayangnya enggak ya. Sayangnya mungkin enggak semua kebaktian, tiap orang tuh beda-beda. Hanya kebaktian-kebaktian yang tiap orang beda-beda, yang tertentu, itu terjadi momentum dalam hidup kita. Misalnya dalam kebaktian dalam satu kebaktian, temanya adalah penghiburan. Ketika Anda merasa sedang lemah, ketika Anda merasa sedang putus asa, lalu mendengar firman Tuhan bahwa Tuhan menguatkan umatnya, itu bisa menjadi sebuah momentum bagi saudara. Tapi suatu ketika khotbah firman Tuhan tentang sebuah teguran, maka Anda yang sedang melakukan dosa bisa menjadi sebuah momentum untuk Anda bertobat. Tapi masalahnya adalah bahwa kalau kita tidak merespon dalam tindakan kita, hanya oh iya betul ya khotbahnya bagus, oh iya betul yang dikatakan itu benar, saya setuju. Wah iya benar nih, ini mengena banget nih untuk kehidupan saya, ini sesuai nih, menguatkan saya. Tapi ketika kita pulang, kita tidak merespon apapun dalam tindakan kita, yang ditegur tidak bertobat, yang dikuatkan tidak bertambah semangat, tidak merasakan kasih Tuhan, maka kebaktian itu hanya menjadi momen rutinitas, tidak pernah menjadi momentum dalam hidup kita. Karenanya saudara, setiap momen itu perlu direspon dengan tindakan yang tepat. Yunus,
Ketika terjadi momentum bahwa Allah memberikan kesempatan kepada Yunus untuk kembali memberitakan Injil, memberitakan kabar baik kepada orang-orang Niniwe, kalau dia merespon dengan tidak tepat, seperti sebelumnya, meresponnya adalah melarikan diri, maka momentum itu tidak akan terjadi. Dan itu momentumnya bisa nyambung-nyambung tuh. Kalau Yunus tidak merespon dengan tepat, Allah tidak akan pernah menyesal. Lihat ya sambungannya ya. Jadi ini sambung menyambung. Kalau Yunus tidak merespon momen itu dengan tindakan yang tepat dan menjadikan sebagai momentum hidupnya, maka dia tidak akan pernah memberitakan Injil kepada orang-orang Niniwe. Orang-orang Niniwe tidak akan pernah bertobat, tidak pernah mendengar firman Tuhan yang mengingatkan mereka. Kalau orang-orang Niniwe ketika memiliki satu momen mendengar firman Tuhan dari Yunus, tapi dia tidak meresponsnya dengan tepat, ya dengar aja gitu. Siapa sih itu Yunus? Beda negara. Tahu apa sih dia? Kami punya dewa-dewa sendiri gitu. Kalau mereka tidak merespon dengan tepat, mereka tidak bertobat, mereka sudah dihancurkan. Jadi momen itu hanya jadi momentum ketika kita meresponsnya dengan tindakan yang tepat. Para murid Simon, Yohanes, Andreas tidak akan pernah menjadi penjala manusia kalau mereka ketika dipanggil, ngapain ya ngikut-ikutin orang itu ya. Ini ada orang tua saya loh yang sedang mencari nafkah, sedang menjala ikan. Kalau kami nggak menjala ikan, ntar kami makan apa gitu. Kalau tidak merespon dengan tepat, maka mereka akan selamanya menjadi nelayan. Tidak pernah menjadi rasul. Dan saudara-saudara, dalam kehidupan kita momen-momen itu juga perlu direspon. Kita melihat momen-momen yang tepat, kita respon dengan tindakan yang tepat, dan itu terjadi momentum. Ketika mendengarkan firman Tuhan, kalau kita tidak meresponsnya dengan apakah itu sebuah pertobatan, apakah itu sebuah perubahan hidup, maka ibadah menjadi sebuah rutinitas. Khotbah menjadi sebuah momen membosankan, apalagi kalau nggak ada lelucon. Saudara, ketika kita bisa menjadikan sebuah momen singkat dari satu peristiwa menjadi sebuah momentum dengan meresponsnya dengan tepat. Dalam ibadah ini misalnya ya, nggak haruslah dengan khotbah ya. Ketika saudara mendengar pujian dari paduan suara, vokal grup ya. Udah disebut belum tadi namanya? Belum ya. Gempita Voice, keren banget ya. Bagaimana harusnya kita merespons mereka? Ada nggak yang menjadikan momen ketika mendengarkan vokal grup memuji Tuhan, ketika momen itu terjadi ketika Anda duduk tadi, itu menjadi momentum dalam hidup Anda? Ada gak? Mereka, apa yang dilakukan oleh paduan suara, vokal group? Mereka, paduan suara dan vokal group itu ada dua peran dalam ibadah kita. Yang pertama, mereka adalah memberitakan firman Tuhan melalui lagu yang mereka nyanyikan. Atau yang kedua, mereka mewakili jemaat untuk merespons firman Tuhan. Mewakili kita semua. Jadi tergantung syairnya ya. Kalau tadi kan goodness of God ya. Mereka menyatakan sebuah kesaksian bahwa Tuhan itu begitu baik. Gitu ya. Dalam hidup mereka, kita bagaimana meresponsnya?
Ada yang menjadikan itu sebuah momentum dalam hidup kita sehingga, wah, saya yang selama ini merasa kayaknya Tuhan itu jahat ya. Tapi ternyata Tuhan itu baik. Gitu. Ya bisa sih direspon dengan tepuk tangan ya. Tapi itu tidak akan menjadi sebuah momentum. Nah saudara-saudara, momentum-momentum yang terjadi, momen-momen yang terjadi dalam hidup kita, itu perlu kita respons dengan respons yang tepat. Karenanya itu akan menjadikan sebuah momentum dalam hidup kita. Ketika kita punya momentum ketika untuk berubah, ada momen misalnya membuat kita harusnya berubah dari seorang ayah menjadi ayah yang baik. Ada satu momen di mana kita menjadi suami atau istri yang baik. Ada sebuah perubahan dalam hidup kita. Maka kita respons itu dengan tindakan. Gitu ya. Tindakan yang seharusnya, yang menjadikan kita lebih baik dari sebelumnya. Bukan hanya lebih baik, mungkin bisa jadi berubah 180 derajat. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, biarlah ibadah ini menjadi sebuah momentum bagi kita semua. Momentum entah bagian mana dalam ibadah ini, tidak harus seluruhnya. Bahkan khotbah pun Anda tidak akan bisa menghafal khotbah dari awal sampai selesai. Mungkin Anda hanya mengingat satu potong kalimat, 2 atau 3 kalimat dalam setiap khotbah yang ribuan kali telah Anda dengarkan sebelumnya. Biasanya tuh ya kalau orang yang kita bisa lihat ya, kalau orang suka mencatat, pasti yang dicatat 1-2 kalimat yang begitu mengena. Itu momentum Anda, saudara. Kalau ada yang misalnya bikin quotes dari khotbah, itu momentum Anda yang bikin. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Maka respons dengan tindakan. Apapun momen dalam ibadah ini dan ibadah-ibadah kita selanjutnya, maka respons dengan tindakan yang tepat. Momentum tiap orang bisa berbeda walaupun dalam peristiwa yang sama. Dalam ibadah yang sama, dalam sebuah peristiwa yang sama, yang kita alami bersama, kita bisa punya momentum yang berbeda. Yang menjadikan kita lebih baik dari sebelumnya. Tuhan memberkati kita. Amin.